Jika Iran tumbang, apakah Timur Tengah tiba-tiba menjadi lebih damai? Sayangnya jawabannya mungkin tidak. Bahkan, negara-negara Islamis yang ingin menggantikan Iran mungkin sebenarnya lebih berbahaya daripada pendahulunya. Dan yang membuat mereka begitu bermasalah adalah karena mereka berpura-pura menjadi sekutu Barat, sementara diam-diam ingin memanfaatkan Barat untuk menguasai Timur Tengah, minyak, perdagangan, dan segala sesuatu yang menyertainya. Minggu ini, mereka membuat pengumuman publik yang membuktikan hal tersebut. Pada tanggal 7 Agustus, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Mekah. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari mereka dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Sekilas, ini tampak seperti upaya untuk mencegah Iran menyerang mereka. Namun sebenarnya ini jauh lebih besar dari itu. Kamu lihat, Iran dengan cepat kehilangan statusnya sebagai ancaman terbesar di Timur Tengah. Segalanya berubah dan berubah dengan cepat, dan kubu Islamis di Timur Tengah ingin memastikan bahwa merekalah yang akan memegang kendali berikutnya. Perjanjian ini tampaknya ingin memperkuat hal tersebut. Namun, negara-negara ini berbahaya dan sangat tidak senang dengan Barat. Dan itulah makna tersirat dari perjanjian ini. Selamat datang di acara Miracle di JNS TV. Mari kita bahas mengapa hal ini sangat penting. Jadi, sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran untuk menghancurkan kemampuan nuklirnya, kawasan Teluk tidak pernah berhenti bergolak. Rudal dan drone Iran telah berulang kali menyerang infrastruktur minyak Arab Saudi. Serangan Houthi telah melumpuhkan pelayaran, dan jaminan keamanan Amerika yang seharusnya mencegah semua ini ternyata tidak benar-benar berhasil. Jika Anda pernah bertanya-tanya mengapa Timur Tengah begitu nyaman dengan begitu banyak pangkalan MX di sana, itu sebagian karena hal ini. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat dan negara-negara ini menandatangani perjanjian yang memastikan bahwa jika dan ketika situasi memanas di kawasan, Amerika akan membantu negara-negara ini bertahan dari konflik. Dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat mendapat andil dalam apa yang terjadi. Itulah tujuan dari pangkalan-pangkalan itu. Alasan mereka ada. Namun seiring konflik ini meningkat, negara-negara yang menampung pangkalan ARX rata justru menjadi target utama serangan Iran. Arab Saudi menyaksikan peristiwa-peristiwa yang seharusnya secara jelas dicegah oleh kehadiran militer Amerika, dan menyadari bahwa sepenuhnya bergantung pada Washington sudah tidak lagi efektif sebagai strategi. Hal ini semakin buruk ketika media mengejek Trump dan Timur Tengah pun memperhatikannya. Jadi, Arab Saudi mulai mencari cara untuk membangun aliansi baru yang mungkin lebih efektif, agar Iran tidak menyeret mereka ke dalam konflik. Mereka perlu membuat Iran jerah, dan ada banyak alasan untuk hal ini. Pertama-tama, karena Iran menguasai sisi lain Selat Hormuz, dan 1/5 minyak dunia melewati selat tersebut. Jika Iran bisa menutupnya bagi seluruh perdagangan dan pelayaran, ekonomi Arab Saudi akan berada dalam masalah besar. Ekonominya sudah dalam masalah besar, dengan visi 2030, yang tidak berjalan sebaik yang mereka harapkan. Tetapi mereka sangat bergantung pada ekspor minyak yang stabil dan jalur perdagangan yang aman, dan Iran telah merusaknya. Kedua, ini buruk untuk bisnis secara keseluruhan. Mereka seharusnya menjadi citra baru Islam yang aman, pusat wisata, tempat yang ingin kamu kunjungi, tapi sekarang tidak lagi. Mereka sedang diserang, dan citra masa depan Timur Tengah itu sekarang tidak terlihat baik. Dan ditambah lagi, Iran juga merupakan pesaing utama Arab Saudi di kawasan. Dan kamu bisa mengerti kenapa mereka benar-benar ingin Iran tidak lagi menjadi masalah. Tapi sampai itu terjadi, mereka butuh Iran untuk berhenti menyerang mereka. Jadi, mereka mulai melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak lain di Timur Tengah yang mungkin bisa menahan Iran lebih baik daripada yang dilakukan Amerika Serikat selama konflik ini. Dan muncullah kesepakatan dengan Pakistan dan Turki. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara ini akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Ini adalah komitmen pertahanan bersama. Selain itu, teks lengkapnya sebenarnya belum dirilis, dan apa arti teknis dari hal ini juga belum jelas. Ya, serangan tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Tetapi, apakah itu mewajibkan negara-negara tersebut untuk merespons? Itu belum begitu jelas. Kamu lihat, ini memang cerdik, karena ini terdengar sangat mirip dengan komitmen NATO yang sudah biasa kita dengar. Pasal 5 NATO menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua. Tetapi kalimat kedua adalah bagian yang penting. Itu mewajibkan negara-negara untuk merespons. NATO memiliki infrastruktur militer terintegrasi yang dibangun selama 40 tahun. Struktur komando, sistem intelijen, perlengkapan, dan protokol yang membuat Pasal 5 benar-benar berfungsi dan masuk akal ketika diterapkan. Tapi itu tidak berlaku di sini. Kewajiban untuk merespons itu bukan bagian dari perjanjian ini. Itulah juga mengapa perjanjian ini jauh lebih berarti daripada sekedar hal-hal teknisnya. Tentu saja, ini berfungsi sebagai sinyal kepada Iran dan dunia bahwa kami, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan, sekarang sudah berkoordinasi dan kami telah memilih pihak. Dan kami berencana menggunakan kekuatan kami bertiga untuk mencegah serangan apapun terhadap kami. Tapi ini bukan hanya soal penangkalan. Alasan kerjasama ini jauh lebih dalam dari itu. Masalah Iran hanyalah alasan yang mereka gunakan untuk melegitimasi hal ini. Tapi kita akan membahasnya sebentar lagi, karena pertama-tama kita perlu memahami mengapa khususnya 3 negara ini.
Untuk Arab Saudi, alasannya cukup jelas. Sebelum kesepakatan ini, ketika Arab Saudi ingin bernegosiasi dengan Iran atau membuat keputusan tentang Timur Tengah, mereka harus mempertimbangkan apa yang diinginkan Washington. Amerika Serikat adalah satu-satunya jaminan keamanan serius yang dimiliki Arab Saudi. Jadi, Arab Saudi meminta izin dan berkoordinasi dengan Washington, serta harus membuat keputusan berdasarkan jadwal dan prioritas Washington. Hal ini masih berlaku, tetapi sekarang Arab Saudi memiliki calon mitra baru. Turki memiliki militer, Pakistan memiliki senjata nuklir. Jika Arab Saudi ingin bernegosiasi dengan Iran atau mengambil tindakan terhadap ancaman Iran, Arab Saudi dapat melakukannya dengan mengetahui bahwa Turki dan Pakistan juga menjadi faktor. Yang berarti Arab Saudi tidak lagi hanya membutuhkan dukungan Amerika untuk bertindak. Tapi sekali lagi, itu hanya alasan saja. Kesepakatan ini memungkinkan Arab Saudi menegaskan dirinya sebagai pemimpin kawasan Teluk. Dengan menjadi tuan rumah penandatanganan ini di Mekah dan mempertemukan 3 negara mayoritas Muslim terkuat, Arab Saudi sedang mengatakan kepada dunia, ketika berbicara tentang keamanan Timur Tengah, kamilah yang memimpin ini, dan kamilah yang membuat keputusan. Kami adalah wajah stabilitas regional, bukan Iran dan bukan Israel, dan kekuatan diplomatik serta kepemimpinan regionalnya mulai berpengaruh. Itu mengubah cara negara lain memandang Arab Saudi dan bagaimana Arab Saudi memandang dirinya sendiri. Seluruh perjanjian ini memiliki 2 lapisan. Lapisan penjelasan militer, tetapi ada pesan tersirat tentang citra yang ingin diproyeksikan negara-negara ini kepada dunia. Dan perhatikan hal itu, bukan berarti Amerika Serikat disingkirkan di sini. Sama sekali tidak. Faktanya, ada banyak bukti bahwa Amerika Serikat mendukung kesepakatan ini. Trump dan pemerintahannya sangat jelas tentang satu hal. Amerika Serikat tidak bisa dan tidak akan menjadi penjamin keamanan permanen untuk Timur Tengah lagi. Peran baru Amerika yang dimaksud para ahli strategi adalah sebagai integrator, bukan penjamin. Artinya, Amerika Serikat akan menyediakan teknologi dan intelijen, kemitraan ekonomi, serta dukungan diplomatik kepada kekuatan regional manapun yang mampu menyelesaikan masalah keamanannya sendiri. Alih-alih pasukan Amerika yang membela Arab Saudi, sekarang Arab Saudi membela dirinya sendiri dengan senjata Amerika, pelatihan Amerika, dan dukungan Amerika. Ini adalah strategi yang sangat berisiko. Trump perundingkan perjanjian kerjasama nuklir selama 30 tahun dengan Arab Saudi, dengan syarat Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel yang menjadi alat tawar yang mereka butuhkan untuk membuat risikonya sedikit lebih kecil. Washington mengatakan, kalian bangun arsitektur keamanan kalian sendiri, tapi lakukan itu sejalan dengan kepentingan kami. Dengan Turki, yang merupakan anggota NATO, sekutu kita, serta Pakistan, yang menjadi mitra untuk membendung Iran dan menjaga kawasan tetap sejalan dengan Barat. AS ingin Timur Tengah mampu menangani masalahnya sendiri dan berusaha membantu membentuk kesepakatan-kesepakatan itu, tapi tetap berada di luar urusan tersebut. Mereka mencari strategi jangka panjang, menciptakan ketergantungan agar mereka didengarkan, tapi juga kemandirian supaya mereka tidak perlu terlibat langsung. Ini adalah permainan yang sangat berbahaya dan mirip dengan yang mereka lakukan di Israel. Sekilas, ini mungkin terdengar baik. Arab Saudi menjatuhkan Iran, luar biasa. Tapi sayangnya, itu bukan kenyataannya. Karena pilihan mitra di sini yang menarik. Mereka telah memilih 2 sekutu yang pada dasarnya anti-Barat. Meskipun strategi mereka lebih canggih daripada Iran, dan mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. 2 sekutu itu adalah Turki dan Pakistan. Turki sedang bersaing untuk menjadi pemimpin dunia Islam berikutnya. Mereka belum melupakan kejayaan masa Kesultanan Utsmaniyah ketika mereka berkuasa, dan mereka menginginkannya kembali. Tapi kali ini mereka lebih cerdas. Dan untuk melakukannya, mereka ingin mendapatkan legitimasi dari negara-negara Barat terlebih dahulu. Jadi mereka bergabung dengan NATO dan sebagainya. Kami juga sudah membahas ini di episode-episode sebelumnya. Perjanjian ini memberikan mereka status dan pengumuman bahwa mereka akan menjadi bagian dari kelompok yang selanjutnya memimpin Timur Tengah yang dapat menyediakan keamanan nyata dan infrastruktur militer. Mereka tentu saja juga mendapatkan perluasan industri militer mereka sendiri dan kebebasan strategis. Perusahaan pertahanan Turki akan mendapatkan manfaat dari peluang komersial yang semakin luas seiring berkembangnya aliansi ini. Turki juga dapat membangun struktur militer yang terpisah dari NATO dan tidak terikat oleh prosedur pemungutan suara NATO. Turki adalah anggota NATO, dan NATO memiliki 30 anggota lainnya. Jadi, setiap kali Turki ingin mengambil tindakan militer atau membuat keputusan, Turki harus mendapatkan persetujuan dari 30 anggota lainnya. Banyak dari mereka memiliki prioritas yang berbeda dengan Turki. Perjanjian ini memungkinkan Turki bertindak secara mandiri kapanpun Turki memutuskan tanpa perlu persetujuan dari NATO. Turki tidak menyukai hal ini, tetapi Turki juga tidak mau melepaskannya karena aliansi ini memberikan mereka aliansi dengan negara-negara yang sebenarnya adalah musuh mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Nah, jika Turki melihat adanya ancaman dan perlu merespons, Turki dapat melakukannya melalui fakta ini dengan Arab Saudi dan Pakistan tanpa harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan sekutu NATO mereka. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya bagi dunia, dan semua orang seharusnya memperhatikannya. Kami sudah bilang bahwa Turki adalah masalah, dan mereka berencana memanfaatkan NATO. Mereka sebenarnya bukan benar-benar bagian dari itu. Dan inilah buktinya. Turki memiliki ideologi yang sangat berbahaya dan militer yang sangat besar, serta kemampuan untuk benar-benar menyebarkan ideologi Islamis. Dan ini adalah sesuatu yang harus dipahami semua orang.
Bergabungnya mereka dalam perjanjian ini, itu bukan sebuah kesalahan. Begitu juga, omong-omong, dengan Pakistan. Pakistan sedang memposisikan diri dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang sedang berkembang, sambil juga menjadi sekutu Tiongkok dan mitra Amerika secara bersamaan. Sekarang Pakistan bisa memberi sinyal kepada Washington bahwa mereka adalah pihak yang serius, pemain regional yang berguna, dan dengan demikian membuat pemerintahan Trump mau mendengarkan mereka karena mereka tahu bahwa Amerika ingin melihat pembagian beban dari para sekutunya. Trump ingin para sekutu menyelesaikan masalah mereka sendiri daripada selalu meminta Amerika untuk campur tangan. Dan Pakistan dapat menjadikan kesepakatan ini sebagai bukti bahwa mereka sedang memajukan penangkalan regional kolektif terhadap Iran. Ini memberi mereka banyak pengaruh dan juga memberi mereka amunisi yang bisa digunakan jika hubungan menjadi renggang atau jika Pakistan perlu mengingatkan Washington mengapa mereka penting di kawasan tersebut. Pakistan juga merupakan rumah bagi jutaan ekspatriat yang bekerja di Timur Tengah dan bergantung pada pekerjaan di Timur Tengah. Timur Tengah juga secara praktis memasok sebagian besar impor hidrokarbon Pakistan, dan aliansi ini memberi Pakistan posisi penting ketika keputusan-keputusan di Timur Tengah dibuat. Hal ini melindungi kepentingan ekonomi Pakistan di kawasan tersebut dan sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hanya berteman dengan pihak yang kuat, mereka adalah pihak yang kuat. Dan di kalangan Islamis di Timur Tengah, kekuatan adalah hal utama yang dibutuhkan, atau setidaknya persepsi tentang itu. Kami bahkan belum menyebutkan bahwa Pakistan memiliki senjata nuklir. Itulah sebabnya Arab Saudi ingin mereka terlibat dalam kesepakatan ini. Fakta ini menyatukan 3 negara mayoritas Muslim terkuat, Arab Saudi dengan kekayaan dan letak geografisnya, serta situs-situs paling suci dalam Islam, Turki dengan militer terbesar kedua di NATO, dan 1 dekade intervensi militer secara langsung, membuktikan bahwa mereka benar-benar akan mengerahkan pasukan. Dan Pakistan dengan senjata nuklir, serta tentara yang memang sudah pernah berperang. Bersama-sama, mereka mewakili pusat kekuatan yang berbeda di dunia Muslim, dibandingkan apapun yang pernah ada. Sekarang, ketika saya bilang 3, sebenarnya ada 4, karena kita belum menyebut Mesir. Tapi jangan khawatir, mereka juga sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dalam perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat di tengah bayang-bayang kemungkinan runtuhnya Iran. Rezim Iran sedang melemah, berpotensi tidak stabil, dan jika keadaan terus berlanjut atau berubah secara drastis, struktur kekuatan di Timur Tengah akan segera berubah. Arab Saudi sedang mempersiapkan diri untuk momen itu. Ini memang sudah lama dipersiapkan. Menurut pihak-pihak yang terlibat, ini sama sekali bukan perkembangan baru. Pembicaraan tentang hal ini sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir yang menimbulkan pertanyaan, mengapa sekarang? Terlepas dari kebetulan waktunya di mana Arab Saudi mungkin akan menandatangani kesepakatan nuklir dengan AS Erkas. Nah, fakta ini menyampaikan kepada kawasan bahwa ketika pengaruh Iran menurun, kami akan menjadi negara-negara yang mengisi ruang itu. Kami akan menjadi pihak yang memiliki kekuatan. Kami akan menjadi pihak yang penting. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengatakan, kami adalah masa depan dunia Muslim, bukan Iran. Kami. Arab Saudi sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Iran. Rezimnya memang lemah, tapi belum jatuh. Perang bisa berakhir dalam setahun, atau bisa berlanjut selama 1 dekade. Para pemimpin Iran telah membuat tuntutan yang semakin ekstrim. Mereka menuntut Selat Hormuz dibuka kembali sebagai prasyarat untuk negosiasi gencatan senjata apapun, yang berarti mereka bersedia mempertahankan blokade itu tanpa batas waktu daripada bernegosiasi. Dan sayangnya, itu bukan perilaku rezim yang sedang bersiap untuk mundur sepenuhnya. Tapi Arab Saudi tidak hanya bersiap-siap jika Iran runtuh. Mereka juga bersiap-siap menghadapi kemungkinan bahwa Iran bertahan dan ini menjadi kebuntuan jangka panjang. Sementara Pakta Mekah sedang dibangun sebagai daya tangkal militer, pekerjaan juga sedang dilakukan secara bersamaan untuk sepenuhnya mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada Selat Hormuz. Dan ketika kita mengatakan Arab Saudi, kita maksudkan Timur Tengah secara keseluruhan. Jalur pelayaran baru sedang dikembangkan yang menghindari Iran. Pipa-pipa baru sedang dibangun untuk mengalirkan minyak melalui darat, bukan melalui titik-titik sempit yang bisa diblokir oleh Iran. Koridor ekonomi baru juga sedang dibangun yang menghubungkan Arab Saudi ke dunia yang lebih luas tanpa harus melewati perairan yang dikendalikan Iran. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk semua kemungkinan. Tetapi mereka tidak bertaruh pada satu hasil saja, termasuk aliansi militer untuk menangkal Iran jika Iran tetap kuat, membangun infrastruktur untuk menghindari Iran jika Iran tetap berkuasa namun tetap bermusuhan, dan memposisikan kepemimpinan untuk mengambil alih kekuasaan jika Iran benar-benar jatuh. Arab Saudi sedang membangun 3 masa depan yang berbeda secara bersamaan. Tapi meskipun ini terdengar bagus, ingatlah, musuh-musuh baratlah yang sedang diperkuat. Ini adalah musuh baru yang lebih canggih, yang pura-pura menjadi teman, sekutu, sejalan dengan barat. Tapi kenyataannya sangat jauh dari itu. Menteri Pertahanan Pakistan tidak menggunakan penandatanganan perjanjian ini untuk berbicara tentang pertahanan terhadap Iran. Dia justru menggunakannya untuk menyerang Israel secara langsung, tentu saja. Dia menyebut mereka tidak sah dan merupakan produk dari deklarasi Balfour, serta menyerukan umat Muslim untuk membentuk front militer bersatu melawan Israel. Dia berkata, selama masalah Palestina belum terselesaikan secara permanen, dunia Islam harus bersatu melawan mereka. Anda lihat, watak asli perjanjian ini mulai terlihat. Retorika memang satu hal, tapi tindakan yang menyusul juga penting, karena mereka benar-benar tidak main-main.
Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa perjanjian ini secara teknis sama dengan pasal 5 NATO, yaitu klausul pertahanan bersama. Dia mengatakan mereka akan membentuk komite menteri yang mirip dengan NATO. Dia mengatakan seorang sekretaris jenderal akan berkedudukan di Arab Saudi. Dia mengatakan Mesir bisa saja bergabung setelah masalah teknis diselesaikan. Dia mengatakan bahwa perjanjian ini tidak menargetkan Iran, tetapi lebih berfokus pada keamanan Laut Merah dan menangkal serangan Houthi. Houthi tentu saja berada di bawah Iran. Mereka sedang berupaya membangun hal ini. Ya, memang belum bisa langsung dijalankan, tapi itulah tujuannya. Namun, sekali lagi, dengarkan makna tersembunyinya, karena mereka ingin Anda fokus pada hal yang salah. Pakistan memberi sinyal bahwa fakta ini, meskipun disampaikan sebagai pertahanan, sebenarnya pada dasarnya bersifat anti-Israel dan anti-Barat. Menarik juga momennya setelah Trump mengumumkan bahwa kemampuan nuklir Arab Saudi bergantung pada keikutsertaan mereka dalam perjanjian itu. Tidak, ini bukan waktu yang menarik. Turki juga tidak malu-malu dengan pandangannya terhadap Israel atau Barat secara keseluruhan. Turki sebagai anggota NATO ikut serta dalam pembentukan kerangka keamanan yang secara eksplisit terpisah dari NATO dengan struktur komando dan perangkat pengambilan keputusan sendiri. Izinkan saya memperjelas hal itu. Aliansi Barat sekarang mencakup sebuah negara yang tidak hanya secara eksplisit berbicara menentang Barat, tetapi juga sedang membangun struktur militer terpisah dengan negara-negara yang secara jelas memposisikan diri mereka melawan Israel. Dan kalian semua tahu bahwa Israel berarti Barat. Turki berada di kedua kubu secara bersamaan. Pakistan juga melakukan hal yang sama. Pakistan memainkan Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan menurut saya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa teman-teman Arab Saudi banyak memberitahu kita tentang Arab Saudi itu sendiri. Maksud saya, jika kalian ingin melihat ke arah mana mereka bergerak, lihat saja konflik terbaru dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab telah memperjelas arah mereka, koneksi mereka dengan Barat, dengan Israel, dukungan mereka, dan sekarang Arab Saudi sedang berperang dengan mereka. Itu sudah memberitahu kita segalanya yang perlu kita ketahui. Kesepakatan ini secara hukum tidak mengikat siapapun untuk melakukan apapun. Fakta semacam ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar membangun kemampuan operasional. Tapi ini juga bukan sesuatu yang terlalu jauh. Turki sudah memiliki hubungan militer dengan kedua negara tersebut. Pakistan telah mengirim ribuan pasukan ke Arab Saudi. Mereka sudah memiliki hubungan pertahanan yang ada. Pengumuman ini tidak menciptakan hubungan tersebut, tapi justru meresmikannya dan menandakan bahwa hubungan itu bisa dan akan berkembang. Jika ketiga negara ini benar-benar membangun struktur komando terintegrasi, sistem intelijen bersama, dan mekanisme respons yang terkoordinasi, maka Anda sedang melihat aliansi militer yang secara eksplisit anti-Iran dalam jangka pendek, tetapi secara eksplisit anti-Israel dan anti-dominasi Barat dalam jangka panjang, dipimpin oleh Turki, yang sekaligus merupakan bagian dari NATO, yang berarti situasinya menjadi sangat rumit bagi mereka. Ya, tentu saja, ini bisa saja sepenuhnya bersifat performatif. Sebuah cara bagi mereka untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka, padahal sebenarnya mereka takut. Sebuah cara untuk memberi sinyal kekuatan kepada Iran tanpa ada substansi nyata di baliknya. Namun, inti dari pengumuman ini ada pada subteks tentang bagaimana mereka memposisikan diri untuk masa depan. Rincian teknis dari apa yang mereka lakukan sebenarnya kurang signifikan. Meskipun mereka tidak secara terbuka menyatakan alasan sebenarnya di balik Fakta Mekah, hal itu cukup jelas terlihat. Tentu saja, pengumuman dan alasan resminya adalah, meskipun mereka enggan mengakuinya, ketakutan terhadap Iran itu nyata dan mencoba mencegah serangan lebih lanjut saat ini menjadi prioritas. Dan itu sah, bukan? Mempersiapkan infrastruktur untuk memintas Iran jika konflik ini menjadi kebuntuan jangka panjang juga menjadi prioritas. Dan mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa depan, serta memperkuat aliansi mereka sangat masuk akal. Tapi alasan yang sebenarnya paling penting dan yang tidak mereka katakan adalah ini. Ketiga negara itu sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan kekuatan Iran terus menurun, dan memastikan bahwa ketika itu terjadi, Arab Saudi dan sekutunya, bukan Iran dan bukan Barat, adalah negara-negara yang akan mengisi ruang yang ingin mereka kuasai itu. Era satu kekuatan yang menguasai Timur Tengah sedang berakhir. Amerika Serikat sedang beralih dari penjamin di arena mereka menjadi penghubung, dan negara-negara kekuatan Timur Tengah sedang membangun arsitektur keamanan mereka sendiri. Mereka sedang menjaga hubungan, membangun infrastruktur paralel, dan memposisikan diri untuk berbagai kemungkinan masa depan. Kekuatan regional sedang belajar bertahan hidup tanpa bergantung pada satu penjamin eksternal saja. Dan mereka akan bekerja sama dengan Barat, tetapi mereka juga akan bekerja sama dengan Tiongkok. Mereka akan bekerja sama dengan Rusia. Mereka akan bekerja sama satu sama lain. Namun mereka tidak akan bergantung secara eksklusif pada salah satu dari mereka, yang membuat mereka menjadi mitra yang sangat berbahaya. Apakah fakta ini benar-benar akan dijalankan? Apakah melibatkan koordinasi militer yang nyata? Apakah peran Turki akan mempersulit NATO? Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Negara-negara di Timur Tengah sedang bergerak menuju kemandirian yang lebih besar, tetapi juga kekuatan dan kendali yang lebih besar. Meskipun ini mungkin terdengar baik, kita tidak boleh lupa apa tujuan dari semua ini, apa yang mereka yakini, apa tugas mereka di dunia sebagai Islamis. Dan meskipun aliansi Barat telah membantu mereka selama waktu yang lama, kita mungkin sedang memasuki masa di mana hal ini tidak lagi berlaku. Jadi, apa artinya ini bagi kita, orang Barat yang menyaksikan semua ini terjadi? Nah, ini adalah pengingat bagi kita bahwa intervensi oleh AS di wilayah ini bukanlah ide yang sepenuhnya bodoh seperti yang mungkin ingin media tanamkan. Tetapi pentingnya menunjukkan kekuatan dan penangkalan di Timur Tengah sekarang bukan hanya soal Iran.
Ini tentang masa depan. Dan sementara Israel memiliki Tuhan di pihaknya saat negara-negara ini menjauh dari dukungan Amerika Serikat dan beralih ke perlindungan diri. Jelas bahwa Israel juga harus melakukan hal yang sama dan tetap waspada, sangat waspada, untuk mengingat bahwa Iran mungkin pernah menjadi ancaman besar, tetapi ada ancaman lain juga. Saya Iri Yerke, dan sampai jumpa di lain waktu.